ini kita mau hampiri tatanya, kita mau menghadap hadiratnya, kita mau sembah dia, sebab dia layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami untuk menyembah-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berdatang dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama dia Raja di atas segala nama, yang termulia, Raja yang terbesar. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berdatang dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berdatang dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layakkan kami untuk memuji-Mu Tuhan. Layakkan kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Kaulah Raja di atas segala raja, Allah yang bertahta. Yesus, nama-Mu besar Tuhan. Hanya kehormat kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berdatang dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar
Hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Layakkan kami Tuhan untuk memuji meninggikan nama-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak menerima pujian. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami. Amin. Lewat pujian ada kuasa, ada mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus. Layakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari semua jemaat kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau puji Dia sebab Dia layak untuk dipuji. Datang dan bertahtalah. Haleluya. Pemilik kehidupan, Yesus namanya. Dia yang melukis cakrawala. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Kebangkitan pasti terjadi. Oh. Kehidupan, Yesus namanya. Dia yang melukis cakrawala. Haleluya. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Haleluya. Allah yang kuasa. Belenggu dipatahkan. Ada mujizat, ada kesembuhan hari ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, Tuhan yang berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Haleluya. Yesus. Pujian hati mengatakan belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Dia Allah yang baik, Allah yang setia. Kita mau angkat satu pujian. Dia sungguh.
Yesus baik bagi kita. Haleluya. Yesus, Dia baik bagi. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu di kayu salib. Haleluya Yesus. Dia baik. He's so good to you. He is so good to you. He is so good to you. Jesus is so good to you. He is so good to you. He is so good to you. Jesus is so good to you. Jesus is so good to you. Jesus is so good to me. He's so good to you. He's so good to you and me. Woo! Haleluya. Terima kasih. Dia sudah mati bagi kita. Dia sudah bangkit bagi kita. Dia Allah yang setia, selalu menolong kita. Haleluya. Dia selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dialah Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan. Sehingga kita bisa mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Setia. Terima kasih Tuhan. Memenuhi keperluan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Yes, di dalam Dia yang terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala Dapat ku tanggung kami yakin Tuhan. di dalam Dia Kami serahkan segala masalah kami ke dalam tangan. Kami yakin akan firman. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya Yesus. Kau Allah yang setia. Kami percaya Kau selalu menolong kami. Segala perkara dapat amin, amin. Tuhan Yesus
kami mengandalkan Engkau. Kami dapat menanggung semua masalah kami. dan sahabat, Sebab Kau Allah yang setia. tetap percaya. Tuhan setia. Segala perkara. Amin. Di dalam yes, 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 yes. Tuhan setia. Tetap percaya. Tuhan setia. Tetap percaya. Tuhan setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Segala hormat, pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Layakkan setiap pujian kami. Layakkan setiap persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan saat ini ada kuasa, ada mujizat. Amin. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Lewat firman Tuhan, Engkau menguatkan iman kami. Biarlah lewat firman Tuhan, iman kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Dan setiap apa yang akan kami kerjakan saat ini Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai telapak kaki. Urapi Tuhan, dari ujung rambut sampai telapak kaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan firman Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut firman-Mu. Yang percaya katakan. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Berjumpa lagi kita di hari yang luar biasa, di hari yang senantiasa dalam berkat Tuhan. Kita punya pengharapan terus di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tetap kita berkata Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, dan Tuhan Yesus baik. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini ketika kita sudah banyak menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan, saat ini saya akan mau menyampaikan kebenaran buat saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Saya berikan judul pagi hari ini adalah percaya. Percaya. Saudara, hari-hari ini Tuhan menuntut kepada kita yang namanya kata percaya. Percaya. Pujian mengatakan percaya saja, percaya saja. Percaya yang memberi kita kemenangan. Saudaraku yang kekasih, ini harus kita sadari sebagai orang yang percaya bahwa ternyata kepercayaan kita akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Mari kita akan sama-sama melihat landasan firman Tuhan pagi hari ini di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai 26 mengatakan, saya akan bacakan buat saudara. Di sini dikatakan, jawab Tuhan Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26 katakan, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Oh, luar biasa. Saudara, hari ini kita membangun imun kita dengan iman kita kepada Tuhan, dengan percaya kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, aku percaya Tuhan, aku percaya kepadamu, aku percaya kepadamu Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita mengatakan percaya, ada kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Dunia semakin hari semakin tidak menentu, loyo, takut. Tapi kita orang yang percaya, ketika kita percaya kepada Dia, ada kekuatan baru selalu ada dalam hidup kita. Saudara, dia katakan, jawab Tuhan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku,
ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ternyata saudaraku, hidup dan kematian itu tidak akan mempengaruhi hidup kita ketika kita percaya kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menentukan kita untuk hidup di dalam kekekalan. Dia berkata bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang kebahagiaan dalam kehidupan kita. Bahkan di ayat 26 dikatakan, dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Saudara, ternyata kematian bagi kita seperti istilahnya ketika Lazarus waktu disambangi oleh Tuhan Yesus. Dia mengatakan Lazarus tidak mati, Lazarus hanya beristirahat. Saudara, ketika orang percaya mati dalam Tuhan tidak mati, hanya beristirahat. Firman Tuhan katakan hanya beristirahat. Saudara, saya mungkin boleh mengalami yang namanya kematian, tetapi Tuhan berkata kematian itu bukan akhir segala-galanya. Karena kita hanya beristirahat untuk mempersiapkan untuk masuk di dalam kekekalannya Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hidup orang percaya akan Tuhan itu dijamin. Hidup orang yang percaya kepada Tuhan itu dijamin oleh Tuhan. Mati, hidup itu dijamin oleh Tuhan. Kematian orang yang percaya akan Tuhan itu dijamin. Percaya kepada Tuhan bukanlah percaya. Ini harus kita perhatikan. Percaya kepada Tuhan bukanlah percaya kalau belum melewati yang namanya uji atau ujian. Kepercayaan kita kepada Tuhan belum teruji, belum sempurna kalau kita belum melewati yang namanya ujian. Saudara, kalau saudara tahu kendaraan yang barang, mereka harus diuji berkala setiap 6 bulan sekali. Setiap 6 bulan harus diuji. Layak apa enggak? Layak apa enggak? Siap enggak untuk dipakai di medan-medan yang harusnya seperti itu. Saudara, ternyata kita juga harus melewati namanya uji berkala. Kita harus melewati uji berkala itu, supaya setiap hari, semakin hari, kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Hari ini, saudaraku yang kekasih, kita akan melihat bagaimana satu sosok, satu teladan yang memberikan teladan yang luar biasa yang diberikan Bapak kita Abraham, yang disebut dalam Alkitab Bapak segala orang yang beriman atau orang yang percaya. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Kejadian pasal 22 ayat 1 yang ke-19. Saudara, kita akan sama-sama melihat ini, firman Tuhan ini. Saudara, bagaimana percaya Abraham akan Tuhan dalam menghadapi masalah kehidupan dan mengalami kemenangan. Ini sama-sama kita akan melihat. Bagaimana percaya Abraham akan Tuhan dalam menghadapi masalah kehidupan dan mengalami kemenangan. Saya percaya tidak ada yang tidak mau mengalami kemenangan. Saya percaya semua kita mau mengalami kemenangan dalam hidup ini. Yang pertama, ada 5 hal yang saya catat di sini. Yang pertama adalah bagaimana percaya Abraham akan Tuhan dalam menghadapi masalah kehidupan dan mengalami kemenangan. Yang pertama, persembahkan kepada Tuhan yang terbaik dalam hidup. Persembahkan kepada Tuhan yang terbaik dalam hidupmu. Dalam Kejadian 22 ayat yang kedua dikatakan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal. Yang tunggal berarti hanya satu, yang terbaik dalam keluarganya, dalam rumah tangganya, dalam hidupnya, yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran kepada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, pagi hari ini kepercayaan kita, Tuhan menuntut untuk
kita mempersembahkan kepada Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Mungkin kita berkata, apa yang harus saya persembahkan yang terbaik? Apa? Saudara, Tuhan tidak mulu-mulu. Tuhan hanya meminta hidup kita dipersembahkan kepada Dia. Yang pertama, saudara, adalah masalah waktu. Yang terbaik, waktu yang terbaik kita harus berikan kepada Dia. Mungkin selama ini waktu kita korupsi. Kita hanya memberikan waktu yang sisa buat Dia, tapi bukan waktu yang terbaik kita berikan kepada Dia. Mari kita sama-sama mengoreksi kehidupan kita di situasi yang saat ini. Mari berikan waktu yang terbaik. Yang kedua, berikan tenaga kepada Tuhan. Kadang-kala kita harus hanya barusan melayani sedikit kita sudah ngomel. Baru melayani sedikit kita sudah banyak bicaranya. Saudara, berikan tenaga saudara untuk Tuhan yang terbaik. Yang ketiga, pikiran. Berikan pikiran kita kepada Tuhan untuk kemajuan dalam pelayanan kita. Mari pikiran kita, Tuhan kasih kelebihan kita. Mari pakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kapan lagi? Kapan lagi kita mau pakai ini? Pikiran kita diberikan IQ yang luar biasa oleh Tuhan. Kepintaran. Mari sama-sama pakai dalam pelayanan. Ada satu waktu saudara punya kepintaran itu tidak berguna lagi. Tapi hari ini Tuhan mau minta kepada saudara, berikan yang terbaik dalam pemikiran-pemikiran saudara. Dan yang keempat adalah harta kita. Saudara, kadang-kala kita sebagai orang yang percaya, kita tidak selamanya hidup di dunia ini. Tapi ketika kita diberikan kesempatan, kalau kita dipercayakan harta oleh Tuhan, mari berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Tuhan katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Atau mungkin selama ini kita tidak memuliakan Tuhan dengan harta kita. Kita hanya bisa Tuhan, 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 meminta-minta. Tapi kapan kita berbuat sesuatu dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita lewat harta yang Tuhan percayakan? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana percaya Abraham akan Tuhan dalam menghadapi masalah kehidupan dan mengalami kemenangan. Yang kedua adalah persembahkan hatimu kepada Tuhan. Persembahkan hatimu. Persembahkan hati-hati kita. Seringkali hati ini yang membuat kita menjadi orang yang tidak bisa berbuat apa-apa dalam hidup ini karena kesalahan dari kita sendiri. Saudara, persembahkan hatimu. Mengapa harus dipersembahkan? Karena seringkali hati ini yang menjadi penghalang kita berbuat yang terbaik. Makanya hati ini harus dipersembahkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan atur hati kita yang baik ini sehingga kita bisa berbuat yang terbaik kepada sesama kita dan terlebih kepada Tuhan kita. Mengapa kita belum bisa melakukan yang terbaik? Belum percaya benar sungguh kepada Tuhan? Karena hati kita masih kita yang miliki, kita yang pegang, kita yang kendalikan, bukan Tuhan yang mengendalikan hati kita. Kejadian 22 ayat yang ketiga dikatakan, keesokan harinya. Kejadian 22 ayat yang ketiga dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya berserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara, pagi-pagi, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Saudara, ketika ada kesiapan hati menerima apa yang Tuhan perintahkan, saudara, ada antusias. Hati ini siap. Ketika hati ini siap, ada kegerakan-kegerakan yang bisa, yang mampu kita lakukan dalam hidup ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Saudara, makanya hati ini perlu dipersembahkan.
Kesiapan hati itu mampu menolak keraguan. Kesiapan hati ini mampu menolak keraguan. Saudara, Abraham, Bapak Abraham tidak ada keraguan untuk melakukan apa yang Tuhan katakan kepada dia. Apa yang Tuhan suruh dia lakukan dalam hidup dia. Karena hatinya sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Kesiapan hati akan mempengaruhi tindakan kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kesiapan hati itu memiliki kemampuan bertindak sesuai perintah. Jadi hati ini menentukan. Makanya saudara, jangan gandoli hati kita. Serahkan hati kita kepada Tuhan. Sehingga benar-benar hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Yang ketiga, bagaimana saudara Abraham mengalami kemenangan dalam hidup dia. Dia adalah orang yang tenang. Tetap tenang. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, saudara boleh punya masalah, saudara boleh banyak yang sudah hadapi hari-hari ini. Orang yang percaya kepada Tuhan harus tetap tenang. Harus tetap tenang. Harus tetap tenang. Itu kunci kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Tetap tenang. Abraham, dia tenang. Dikatakan di dalam Kejadian 22 ayat 4 sampai 6 dikatakan, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Maksudnya apa? Tempat di mana anaknya Ishak mau dipersembahkan. Sebentar lagi, saudaraku, tempatnya sudah di depan mata. Sebentar lagi anaknya mau dieksekusi. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dan ke keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak. Anaknya sedang di tangannya, di bawahnya api dan pisau. Demikianlah keduanya bekerja sama, berjalan bersama-sama. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang yang tenang mampu mengalahkan ketakutan. Orang yang tenang mampu mengalahkan yang namanya takut. Kalau hari ini saudara takut, berarti saudara tidak punya ketenangan. Saudara lagi tidak tenang dalam hidup saudara. Saudara kalau mau tenang dalam hidup saudara, orang yang tenang mampu mengalahkan ketakutan. Ini yang dilakukan Abraham. Dia orang tenang. Harusnya sebentar lagi anaknya mau dieksekusi, tapi dia orang yang tenang. Karena dia percaya kepada Tuhan. Orang yang tenang tidak menganggap masalah sebagai suatu masalah. Masalah mungkin kita dalam masalah, tapi tidak menganggap masalah itu menjadi satu masalah buat kita. Hari ini kita belajar kepada Abraham. Saudara punya banyak masalah apapun, tetap percaya kepada Tuhan. Anggap saudara tidak mengalami masalah. Karena saudara ketika saudara mengalami masalah, pertolongan Tuhan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, jadi orang yang tenang mampu mengalahkan ketakutan. Orang yang tenang tidak menganggap masalah sebagai suatu masalah. Dan inilah kunci orang yang percaya menghadapi masalah. Tenang. Yang keempat, bagaimana Abraham mengalami kemenangan, adalah memiliki perkataan yang membangun. Saudara, walaupun di situasi sulit apapun, menakutkan sekalipun, Abraham tetap perkataan dia jaga. Perkataannya dia jaga betul. Yang keempat, memiliki perkataan yang membangun. Kejadian 22 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 dia katakan, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak. Sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah. Iya, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudaraku yang kekasih, Abraham ini punya perkataan yang betul-betul membangun anaknya, membangun hidupnya.
Kadangkala justru yang melemahkan hidup kita, melemahkan orang lain ada perkataan kita sendiri. Perkataan yang tidak membangun sehingga kita menjadi orang yang lemah, orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, orang yang senantiasa tidak punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena perkataan kita sendiri. Mari bangun perkataan dalam masalah apapun. Perkataan kita harus membangun hidup kita. Walaupun mungkin Abraham sudah tahu anaknya yang harus dipersembahkan, tetapi dia berkata kepada anaknya, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban baginya. Saudara, sebagai manusia, sebagai orang tua, ketika kita sebentar lagi anak kita mau dieksekusi, mungkin kata-kata kita akan menjadi salah. Kata-kata tidak akan membangun kehidupan kita lagi. Kita mulai mungkin berkata kepada Tuhan, puluhan tahun aku menanti-nantikan anak ini, kenapa harus dipersembahkan? Mungkin kata-kata ini akan muncul dalam hidup kita. Tetapi apa yang dikatakan Bapak Abraham? Dia hanya berkata, Allah yang akan menyediakan anak domba bagi korban bakaran baginya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini membangun kehidupan kita. Mari bangun kehidupan kita, pelayanan kita, keluarga kita dengan perkataan-perkataan yang membangun. Perkataan kita harus membangun hidup kita dan orang lain. Yang walaupun kita sama-sama tahu kita berada di situasi pandemi, tapi kita harus tahu bahwa Tuhan pasti tolong kita selama kita selamatkan kita. Jangan kita dengar, mungkin ada hamba Tuhan berkata bahwa kita akan 5 tahun lagi, kita terus 5 tahun akan menghadapi ini. Bahkan kita semua akan kena. Saudara, saya mau katakan, atur perkataan kita. Perkataan kita harus membangun. Jangan mendahului Tuhan. Perkataan kita harus membangun orang lain. Jangan justru melemahkan orang lain. Kalaupun itu bisa berlangsung sampai berapa tahun sekalipun, tapi kita hanya disuruh Tuhan percaya kepada Tuhan. Miliki perkataan yang membangun. Miliki perkataan yang membangun. Dan yang terakhir, mengatur persembahan yang benar. Di dalam Kejadian 22 ayat yang ke 9, mulai ayat 9 dikatakan, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunlah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Perhatikan ayat 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Ayat 12, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Oh, luar biasa. Saudara, kita harus mengatur persembahan yang benar. Abraham mengatur persembahan yang benar. Dia tidak melihat situasi yang ada, yang terjadi pada saat itu, tapi dia mau mengatur persembahan yang benar kepada Tuhan. Saudara, tuntutan Tuhan itu kepada kita manusia rasanya itu sulit sekali. Abraham harus disuruh persembahkan anaknya, harus ke Moria, harus begini, harus begini, harus begini. Orang mungkin berkata, sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tetap kita harus mengatur. Sesulit apapun kehidupan kita, mari mengatur persembahan yang benar kepada Tuhan kita. Itu yang kewajiban kita, mengatur persembahan yang benar. Persembahan yang benar adalah kita mempersiapkan kehidupan kita, hati kita, pikiran kita, seluruh hidup kita, untuk supaya doa yang kita sampaikan ada kuasa. Untuk setiap doa, perkataan doa yang kita sampaikan kepada Tuhan ada kuasa.
Tidak dicatat dalam firman Tuhan apa yang menjadi kata-kata Abraham kepada Tuhan. Tapi kalau saudara dan yang kekasih dalam Tuhan, saya boleh berkata hari ini, mungkin dia berkata kepada Tuhan, Tuhan. Banyak perkataan sebagai manusia, perkataan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus juga waktu dia mau disalib, kalau bisa Tuhan cawani lalu daripadaku. Mungkin juga Abraham berkata, Tuhan kalau bisa jangan anakku. Tapi Tuhan melihat hatinya, dia mempersembahkan, mengatur persembahan yang benar. Dia tetap melakukan semua apa yang Tuhan katakan kepada dia. Sehingga doanya ada kuasa. Saudara, kalau doa kita punya kuasa luar biasa, terjadi mujizat dalam hidup kita. Apa yang kita takutkan bukan itu yang menimpa kita. Tapi saudaraku yang kekasih, lihat bagaimana Abraham mengalami kemenangan. Ketika dia mengatur persembahan yang benar, Tuhan ganti ketakutan dengan berkat. Tuhan ganti ketakutan dengan berkat. Tuhan ganti ketakutan dengan berkat. Ketika saudara percaya kepada Tuhan, Tuhan akan gantikan masalah saudara dengan berkat. Ketika saudara percaya, Tuhan akan gantikan masalah saudara dengan berkat. Makanya firman Tuhan, apa yang kamu tidak pikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi saudara yang mengasihi Dia. Makanya mari saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mengatur persembahan yang benar kepada Tuhan. Jangan menjadi orang yang hanya datang ibadah pulang. Tidak. Tapi benar-benar ketika kita mau beribadah, kita atur hati kita, kita atur kehidupan kita, supaya kita memberikan persembahan yang benar kepada Tuhan. Sehingga doa kita, apa yang kita sampaikan didengar oleh Tuhan. Dan sehingga Tuhan gantikan ketakutan kita dengan berkat. Saudara, Tuhan gantikan kita dengan berkat. Dan satu hal yang dilakukan oleh Abraham, Tuhan berkati dia. Dia juga, apa yang Tuhan berkati dalam hidupnya, dia bawa juga kepada Tuhan. Dia kembalikan kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Dia Tuhan. Saudara, apa yang Tuhan percayakan buat kita tidak sepenuhnya jadi milik kita. Ada bagian-bagian yang Tuhan sudah siapkan buat orang lain, untuk kita berikan kepada orang lain. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seperti kesaksian dari orang tua kita yang ada di Jakarta, Ibu Susana. Seperti juga kesaksian hamba Tuhan juga, hamba-hamba Tuhan ini, Ibu Hana juga pernah menyatakan itu. Mari saudaraku, tidak semua berkat ini milik kita. Tapi apa ketika saudara diberkati, berikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, biar hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat. Sebentar, saudaraku yang kekasih dalam doa, saya akan mau berdoa buat saudara. Dan sebentar kita akan mau menikmati perjamuan kudus. Kita akan mempersiapkan perjamuan kudus kita kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mau berdoa bersama. Sebelum kita akan menikmati tubuh dan darah Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kalau kami terus diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Hari ini kami diajar tentang percaya kepadamu Tuhan. Ampuni, mungkin selama ini kami belum benar-benar percaya kepada Tuhan dalam perilaku, tindakan kehidupan kami selama kami hidup ini. Tuhan ampuni kami. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Bapa. Kami percaya tubuh dan darah Tuhan ada kuasa, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada transformasi terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu dinyatakan lewat perjamuan kudus ini. Jemaat dikasih Tuhan, mari sama-sama kita angkat roti lebih tinggi di atas kepala kita. Dengar firman Tuhan. Dan roti yang kita angkat lebih tinggi di atas kepala kita
Bukankah itu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan lebih tinggi atas kepala saudara. Dengar firman Tuhan. Dan cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur. Bukankah itu persekutuan di dalam darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Saudara, mari angkat tangan saudara. Mari percaya sungguh kepada Dia. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang senantiasa mau melakukan yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Mari percaya seperti Bapak kita Abraham. Dia memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Oh, haleluya. Saudara, hari ini saya akan mau berdoa buat saudara semuanya. Buat jemaat yang ada. Mari sama-sama satukan hati kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kesempatan pagi hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Membawa setiap hati kami kepadamu Bapa. Ini hati kami yang mungkin selama ini kami belum persembahkan semuanya. Hari ini kami mau persembahkan semuanya di hadapan Engkau Tuhan. Kami rindu hidup kami diatur, benar-benar diatur oleh Tuhan. Dalam situasi ini kami yang ada di, oh Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Hari ini Tuhan, hamba mau berdoa buat semua jemaat yang ada. Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan pelihara, dan Tuhan berkati mereka semua. Yang sakit di dalam nama Yesus menerima kesembuhan dari Tuhan. Menerima kesembuhan dari Tuhan. Menerima kesembuhan dari Tuhan. Bilur-bilurmu mengatakan orang benar bila doa dengan yakin sangat besar kuasanya. Dan kami mau katakan dalam nama Yesus, semua yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Mulai dari anak-anak, pemuda, orang tua, lanjut usia, kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang ada di Surabaya, mereka yang di luar Surabaya, yang ada di Jakarta, yang ada dimanapun, di Ngoro, di Kerembung, dimanapun berada. Kami mau berdoa buat keluarga-keluarga kami. Tuhan tolong keluarga-keluarga kami Tuhan. Tuhan tolong di situasi ini. Selamatkan keluarga-keluarga kami. Anak-anak kami. Orang-orang tua kami. Selamatkan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Keselamatan terjadi buat kami semua. Kami percaya dan yakin kehidupan kami, jemaat yang ada diberkati Tuhan. Ekonomi mereka diberkati Tuhan. Seluruh rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, lewat doa pagi hari ini, ada kuasa mujizat terjadi. Ketika kami mengatur persembahan dengan benar, kami percaya mujizat terjadi. Ada berkat yang Tuhan sudah siapkan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami percaya semakin ke depan, semakin Tuhan nyatakan kemuliaan dan kemenangan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi semua jemaat. Kita akan tutup ibadah kita mau angkat satu pujian doa Yabes.